Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indonesia Official. Kali ini kita akan membahas untuk masih seputaran si iPhone 11 128GB tahun 2022. Sekarang kita akan lebih membahas untuk mengenai kekurangan dan kelebihan dari si iPhone 11 di tahun 2022. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas untuk kekurangannya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kalau untuk kekurangannya yang pertama adalah tidak adanya adapter ya. Jadi adapter untuk charging yaitu kalian harus membeli secara terpisah, dan untuk yang 18 watt atau 20 watt itu kurang lebih harganya 300 sampai 500 ribuan di toko official store-nya. Oke, nah kalau kalian berminat untuk membelinya, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi pada video ini dan kalian bisa langsung check out sekarang juga. Nah, adapun untuk alternatifnya, kalau harganya mahal, kalian bisa cek aja di video yang di atas ini atau di bawah ini, itu ada alternatifnya. Kalian bisa beli dengan harga yang terjangkau untuk adapternya. Lalu yang kedua adalah tidak bisa dual SIM. Ya, jadi ini penting banget bagi kalian, walaupun di beberapa negara bagian ya itu ada yang bisa dual SIM card, tapi yang khusus di Indonesia itu hanya mendukung satu single SIM dan satu eSIM. Nah, eSIM ini baru bisa digunakan untuk operator yaitu Smartfren. Ya, ingat ya, baru bisa digunakan untuk operator Smartfren dan selain itu tidak bisa digunakan. Jadi anggaplah hanya bisa single SIM. Nah, untuk nanti videonya, nanti kita akan buat video terpisah untuk masalah menggunakan eSIM di iPhone 11 di tahun 2022. Lalu poin yang ketiga adalah masalah kapasitas baterai. Oke ya, kita tahu bahwa iPhone itu dari dulu masalah sering diejek bagi pengguna-pengguna selain Apple adalah masalah baterai dan juga sering menggunakan charging ya. Walaupun ini kapasitasnya sudah 3000 mAh, tapi kebanyakan untuk smartphone lain sudah bahkan bisa sampai 4000 sampai 5000 mAh. Walaupun ya ini bisa dipakai seharian, tapi menurut saya masih kurang ya sebagai pengguna yang biasa menggunakan Apple terus-menerus ataupun menggunakan iPhone sebagai daily driver. Selanjutnya yang keempat adalah di sini tidak ada memori eksternal. Ya, memang dari dulu Apple tidak pernah memberikan untuk eksternal memori di iPhone, tapi entah ini bagaimana ya. Jadi itu agak kekurangan dari si iPhone sehingga kalian harus membeli varian memori yang lebih tinggi, memiliki harga yang berbeda, bahkan harganya terpaut jauh dengan varian terendahnya. So, bagi kalian lebih baik dipikirkan kembali apakah kalian memilih varian 64GB ataupun 128GB. Ya, pilihannya hanya itu. Kalau yang varian tertingginya 26GB, ya lebih baik kalian upgrade di selain iPhone 11. Nah, yang terakhir adalah masalah RAM ya. Walaupun di sini iPhone kita tahu semua software iPhone ataupun aplikasi yang ada di App Store itu sudah optimal digunakan. Tapi menurut saya RAM di Apple itu perlu ya di-upgrade kembali ya. Walaupun ini RAM 4GB sudah optimal, benar-benar optimal digunakan, tidak ada kendala sama sekali. RAM 4GB di iPhone ini benar-benar cukup handal untuk aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. So, mungkin kedepannya si Apple bisa tidak pelit masalah RAM yang ada di iPhone generasi selanjutnya. Itu adalah poin-poin penting yang kekurangan yang saya rasa di iPhone ya. Kalau secara keseluruhan itu adalah pandangan saya menurut saya pribadi dari pengguna iPhone 11 di tahun 2022. Nah, adapun kelebihan yang kita akan bahas, yang pertama adalah yaitu harga yang masuk akal untuk varian 128GB dibandingkan keluaran terbaru saat ini. Keluaran terbaru saat ini adalah varian yang iPhone 14 ya, itu harganya start mungkin kalau yang original Indonesia itu 16 juta ke atas, yaitu sangat mahal ya. Sekalian lebih baik membeli yang
di bawahnya sehingga kalian bisa menghemat pengeluaran kalian. Dan saya rasa untuk yang 128GB lebih better di harga dibanding yang varian 64GB ataupun di varian 26GB. Yang kedua adalah bahwa yang kita unboxing kali ini atau yang kita review kali ini itu adalah varian iBox Indonesia. Ingat ya, saya garansi iBox Indonesia, dan kalian bisa lihat ya di sosial media TikTok ataupun sosial media lainnya itu banyak sekali kendala atau bermasalah, masalah jaringan, tidak terbaca, email, and bla 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 bla, sehingga kalian dirugikan. Ingat, itu adalah duit kalian ya, kalian lebih baik harganya semahal lebih dikit tapi kalian terjaga kualitasnya untuk beberapa tahun kemudian dan tidak perlu khawatir akan kendala-kendala tersebut. Lalu yang ketiga adalah masalah A13 Bionic 7 nanometer plus, yang di sini Apple chipsetnya benar-benar optimal banget, stabil banget. Kalian bisa lihat nanti di video-video lainnya untuk masalah performing dari game. Nanti kita akan buat versi terpisah, atau kalian mau langsung lihat di versi reviewnya itu sudah ada untuk masalah performing game dari si Apple A13 Bionic chip 7 nanometer plus. Lalu yang keempat adalah di sini yang paling penting adalah ekosistem Apple yang gratis selama 3 bulan bagi pengguna baru ya. Jadi kalian bisa menggunakan Apple TV, App Store Arcade ya, bermain game yang berbayar. Lalu juga ada Apple Fitness, itu gratis benar-benar selama 3 bulan ke depan kalian bisa gunakan, dan nanti ke depannya kalian bisa tentukan apakah kalian akan menggunakan layanan Apple tersebut atau tidak. Ya, ingat ya, itu benar-benar gratis. Dan khusus untuk si Apple Arcade game, nanti kita akan buat video terpisah untuk rasanya bermain game berbayar Apple secara gratis di Apple Arcade. Poin kelima adalah upgrade sampai iOS 16 bahkan sampai 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Itu adalah hal yang wajar dan hampir semua Apple tahu, bahkan bukan pengguna Apple tahu bahwa Apple selalu mensupport untuk iPhone lawasnya maksimal bisa sampai 5 tahun ke depan untuk softwarenya. Bahkan sampai saat ini sudah support iOS 16, dan untuk upgrade ke iOS 16 di iPhone 11 nanti kita akan buat video terpisah lainnya. Dan yang terakhir ada yang paling penting, kesimpulan pada kekurangan dan kelebihan pada si iPhone 11 128GB iBox Indonesia di tahun 2022 adalah kalian tidak akan menyesal untuk memberi si iPhone 11 128GB di tahun ini ya, dengan harganya yang mungkin agak lebih mahal dibanding versi internasional, tapi kalian dijamin untuk kepuasan dalam penggunaan di produk Apple iPhone 11 128GB iBox ini.